Silakan Mbak, perkenalkan saya bidang industrial ini yang bertugas pada sore hari ini dengan Mbak siapa? Dina. Baik Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ini Ibu, saya mau konsultasi mengenai trauma kehamilan Ibu. Baik, nah di sini sebelumnya apakah ada keluhan Mbak ini? Iya Ibu, cuma takut aja soalnya kemarin habis keguguran. Baik, nah maksud dan tujuan saya di sini saya ingin memberikan konseling tentang trauma kehamilan. Nah, yang mana trauma kehamilan ini sendiri adalah tekanan atau perlukaan yang terjadi yang ditimbulkan juga baik oleh benda tajam maupun benda tumpul yang dapat mencederakan janin maupun ibu, yang itu sendiri berdampak terhadap fisiknya selama kehamilan. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, untuk trauma kehamilan ini sendiri, yang pertama ada trauma fisik. Nah, trauma fisik ini sendiri terdiri dari trauma minor. Nah, trauma minor ini sendiri merupakan trauma yang ringan yang terjadi pada kehamilan, mungkin karena jatuh, kemudian ada pukulan langsung ke perut, entah benda tumpul yang mengenai perut, kemudian juga ada mungkin bisa melalui kecelakaan, kemudian bisa juga kecelakaan bermotor, jatuh, kepleset dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu trauma minor. Nah, kemudian di sini juga ada namanya trauma mayor. Nah, trauma mayor ini sendiri adalah trauma sedang yang sampai dengan berat. Jadi trauma mayor ini tingkat sedang sampai dengan berat. Nah, ini sendiri sering menyebabkan sampai terjadinya kritis pada kehamilan. Kemudian dampaknya dapat berupa terjadinya patah pada tulang rusuk, tulang panggul seperti itu. Kemudian juga ada trauma fisikis. Nah, trauma fisikis ini sangat terjadi, biasanya mungkin terjadi pada awal kehamilan, karena di awal kehamilan itu kan cukup rentan untuk terjadinya keguguran. Nah, yang mana itu mungkin juga di awal kehamilan kan sering terjadinya mungkin stres karena baru awal kehamilan. Jadi cukup untuk menyesuaikan dengan keadaan kehamilannya yang masih muda seperti itu. Kemudian juga adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hormonal. Nah, ini sendiri itu berupa perubahan fisik ibu hamil yang butuh penyesuaian. Nah, yang mana yang tadinya sebelum hamil seperti apa, kemudian setelah hamil seperti apa, itu nantinya membutuhkan penyesuaian. Kemudian juga ada pun trauma fisikis. Nah, trauma fisikis ini adalah berupa kecemasan dan perasaan panik yang berlebih selama kehamilan. Sepertinya di sini saya ingin menjelaskan tentang etiologi trauma kehamilan, yang mana etiologi trauma kehamilan ini yang pertama adanya trauma fisik. Nah, trauma fisik ini ditandai adanya benturan kekerasan seperti mungkin terjadi di dalam rumah tangga, terjadi KDRT, kecelakaan, jatuh, bahkan mungkin sampai terluka seperti itu. Kemudian ada juga mungkin karena meminum zat-zat kimia seperti meminum obat-obat terlarang, alkohol, kemudian juga meminum air keras seperti itu. Kemudian juga di sini saya ingin menjelaskan juga tentang etiologi trauma fisikis. Tadi kan fisik, ini fisikis. Nah, yang mana ini sendiri ditandai dengan usia kehamilan, apakah usia kehamilannya itu resiko tinggi atau tidak, kemudian faktor hidup yang sehat atau tidak melalui makan makanan yang sehat, kemudian juga makanan-makanan yang bergizi, kemudian juga sehat bagi mungkin karena ekonomi yang kurang seperti itu. Kemudian di sini juga ada tanda gejala trauma fisik dan fisikis pada kehamilan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang trauma fisik terlebih dahulu. Trauma fisik ini sendiri seperti adanya memar
kemudian adanya kekerasan pada jaringan tubuh seperti itu, kemudian adanya juga odem, kemudian mungkin terjadinya perdarahan, kemudian adanya ketuban pecah dini sebelum waktunya, kemudian adanya terjadi shock hemoragik maupun hipovolemik, serta terjadinya patah tulang. Nah, untuk trauma fisik sendiri ini yang pertama ada reaksi cemas. Nah, reaksi ini sendiri yaitu perasaan takut, cemas. Nah, kemudian di sini ada juga seperti rasa cemas, kemudian panik yang berlebih, kemudian mudah lelah serta insomnia. Kemudian ada juga tumbuhnya gejala somatik seperti sesak nafas, kemudian rasa dingin pada telapak tangan, kemudian adanya berkeringat terus seperti itu juga, kemudian serta merasa sedikit terjanggal pada bagian leher. Kemudian ada juga reaksi fisikis, rasa gelisah yang tanpa sebab, kemudian juga sesak nafas, kemudian telinga berdengung seperti itu ya, kemudian jantung berdebar serta mata kabur. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya sendiri itu menunjukkan gelisah dan rasa ketakutan, serta muka pucat, kemudian pernapasannya pendek seperti itu. Kemudian ada juga reaksi hipersensitif. Nah, ini sendiri ibu hamil menjadi peka perasaannya, mudah tersinggung, kemudian juga mudah tersinggungnya itu secara emosi dan menangis secara tiba-tiba, entah bahkan dia bisa sampai ingin menyendiri, lebih suka sendiri seperti itu selama kehamilannya. Itu adalah salah satu juga trauma kehamilan. Pengaruh dampak trauma pada kehamilan ini sendiri. Nah, yang pertama trauma fisik. Nah, ini sendiri dapat mengganggu perkembangan janin serta kesehatan ibu. Nah, kemudian juga dapat memicu terjadinya abortus pada kehamilan, kemudian adanya memicu perdarahan kehamilan, kemudian memicunya timbulnya shock neurologik maupun hipovolemik, serta cacat permanen pada ibu hingga janinnya seperti itu. Kemudian untuk trauma fisikisnya sendiri, itu tadi kan trauma fisik, ini fisikisnya sendiri yaitu pengaruh perasaan sedih, frekuensi yang berkepanjangan yang mengakibatkan depresi tidak saja mental namun juga secara fisik. Nah, ini sendiri bahkan hingga mengakibatkan organ-organ tubuh menjadi depresi yang berkepanjangan yang memicu abortus, kemudian hipertensi, kemudian terjadinya gravidarum hingga prematur pada janin. Kemudian di sini pencegahan pada trauma kehamilan. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk tidak terjadi trauma kehamilan ini? Nah, di sini pencegahan trauma kehamilan secara fisik bisa kita lakukan adalah dengan yang pertama memeriksakan kehamilan kita teratur sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh dokter. Kemudian juga melakukan kegiatan yang tidak terlalu berat, tidak terlalu capek, yang sesuai dengan porsi kita saat kita hamil. Kemudian aktivitas yang berat aktivitas yang berat juga tidak diperbolehkan ya Mbak ya, apalagi di usia yang masih muda. Kemudian di sini pencegahan pada trauma kehamilan secara fisikis bisa dengan cara kita mencari informasi seputar kehamilan, persiapan kehamilan, menghadapi kehamilan kita ini, bagaimana kita persiapan sebagai seorang ibu nantinya, kemudian perubahan-perubahan apa saja yang terjadi selama kehamilan ini, kemudian serta perkembangan janin itu seperti apa yang kita cari di entah melalui narasumber buku maupun media sosial. Membicarakan perubahan-perubahan selama kehamilan kita ini bersama suami, dibicarakan untuk juga bisa suami kita mengetahui kondisi kita saat ini, dan juga disertai dengan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mana harus mengandung karbohidrat dan protein seperti itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak Ibu, sudah cukup jelas. Baik, semoga tidak ada lagi trauma kehamilan
kebutuhan yang bisa mengganggu kedepannya seperti apa ya nantinya biar bisa hamil lagi. Terima kasih Ibu atas kunjungannya.